Shalom semuanya, selamat datang di ibadah online Army of God GMS Semarang. Kami percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. By the way, Busway, welcome home buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Supaya kita tetap terhubung, kalian bisa loh follow dan juga subscribe YouTube ataupun Instagram kami dengan nama GMS Semarang. Sebentar lagi kita akan melanjutkan ibadah. Yuk kita siapkan hati dan juga posisi ternyaman supaya kita dapat mengikuti ibadah dengan baik, serta mari responi setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh beribadah sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah, kiranya Kau berkati setiap elektronik dan juga koneksi yang kami gunakan untuk ibadah, supaya tidak ada gangguan. Sungguh berdoa juga ya Tuhan, supaya setelah ibadah kami juga semakin berhikmat dan semakin belajar menjadi pribadi yang dewasa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Mavelda, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Hey.
namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bagi dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Haleluya, Yesus. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau, Tuhan.
kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, tiada Allah seperti-Mu. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, 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 layak Engkau, layak, sungguh, sungguh ku cinta Kau. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau, oh, hanya Kau,
bersyukur ya kita masih boleh memuji dan menyembah Tuhan meskipun kondisi sedang tidak mudah. Dan di saat kondisi sedang tidak mudah, pekerjaan dan penyertaan Tuhan itu masih nyata loh di tengah-tengah para Augers. Berikut adalah beberapa victory report. Yang pertama dari Vio. Sudah hampir 2 tahun saya merencanakan untuk belajar di suatu tempat. Sudah yakin dan bersusah payah agar bisa diterima di sana, saya diterima. Tapi apa boleh buat kalau Tuhan nggak menghendaki? H-1 bulan sebelum mulai sekolah, saya nggak bisa mulai karena terhalang masalah visa. Hancur hati, sedih, panik, overthink, yes, itu semua datang ketika hidup nggak sesuai dengan planning kita. Alhasil aku justru malah end up di sekolah yang bukan menjadi tujuanku. Tapi Tuhan punya rencana. Ternyata bisa dibilang itu adalah keputusan yang benar-benar mengubah hidupku. Some of the best things God will do in our life will not be on our schedule. Ternyata Tuhan mau taruh saya di tempat lain. Saya bersyukur Tuhan gagalkan rencanaku sebelumnya. Dan bisa dibilang, I encounter Him even more today in this place. God is in control. 18 years I lived and never once He disappoint me. Praise the Lord! Yang kedua dari Ineke. Tahun ini penuh kejutan. Saya baru join di GMS tahun ini dan saya pengen banget bisa pelayanan. Saya mulai ikut CG dan mulai cari informasi gimana caranya bisa melayani. Pada suatu malam, saya berdoa sama Tuhan kalau ingin dan rindu untuk melayani. Keesokan harinya, doa saya terjawab. Ada yang memberikan informasi syarat untuk bisa melayani adalah dengan ikut MSJ 1 dan 2. Dan pada saat itu juga sedang dibuka pendaftaran MSJ 1 online. Saya sangat senang dan bersyukur. Apalagi selama mengikuti MSJ 1, iman saya pada Tuhan makin dikuatkan. Lalu setelah menyelesaikan MSJ 1, saya pun lanjut ke MSJ 2 online. Puji Tuhan saya lulus dan segera memutuskan untuk mengambil pelayanan di Departemen PAW. Ini adalah bukti kasih Tuhan untuk saya. Saat ini saya sudah bergabung dalam tim PAW. God is good. Tuh kan teman-teman, Tuhan itu sangat menyayangi anak-anaknya loh. Dan sebenarnya kita itu nggak pernah sendirian dalam menjalani setiap pergumulan. Jadi, buat kalian yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, jangan ragu dan takut untuk menghubungi hotline kami di nomor 08222 30390. Nah, tiba saatnya kita memberikan persembahan nih. Buat para Augers yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan ataupun ucapan syukur, dapat melalui transfer ataupun scan QR Code yang tertera di layar kalian. Sebelum kita memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mau mengundang teman-teman yang berulang tahun selama bulan Oktober untuk mengarahkan tangan ke depan, karena kami rindu untuk mendoakan kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat 1 tahun yang Engkau tambahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, berkati setiap kehidupan mereka, Kau yang pegang masa depan mereka juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami berjalan bersama-Mu, nggak ada Tuhan masa depan yang kelam ya Tuhan. Kau yang pegang tangan mereka ya Tuhan, Kau yang jagai, Kau yang berikan damai sejahtera atas kehidupannya. Semoga dengan bertambahnya usia mereka semakin dewasa dan semakin berhikmat dalam mengambil setiap keputusan. Tuhan berdoa juga buat setiap persembahan yang akan kami berikan, Kau yang pakai setiap persembahan kami sebagai kepanjangan tangan-Mu dan semoga persembahan kami boleh menjadi berkat untuk membangun gereja ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, Kau yang berkati juga setiap firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Mr. Javier Justin dari GMS Jakarta. Yuk siapkan catatan dan selamat mendengarkan firman. Haleluya. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini di hari yang Kau ciptakan yang begitu sempurna. Hamba dapat kembali melayani di rumah-Mu, di keluarga hamba sendiri, di GMS Semarang, AOG Semarang. I know that you love them. And I love them too. Terima kasih Tuhan, biarlah impartasi yang Kau berikan kepada hamba sampai kepada mereka. Api yang Kau kobarkan dalam diri hamba ada juga pada mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar lebih lagi. Haleluya. Amin. Shalom semuanya.
Haleluya. It's good to finally be here. Seakan-akan ada di Semarang saat ini. Menyapa teman-teman AOG Semarang. Sebenarnya pengen sih langsung bisa ke sana. Biar bisa menyapa Anda face to face. But it's okay. Biar ini menjadi trailer dulu. Nanti one day kalau Tuhan izinkan, saya pasti akan terbang ke sana dan bisa menyapa teman-teman semuanya. Oke, judul khotbah aku untuk hari ini berjudul Connected to Impact. Katakan connected to impact. Kita tahu saat ini teknologi semakin canggih dan juga teknologi ini semakin memudahkan kita untuk mendapatkan informasi apa saja secara cepat dan akurat. Aku punya seorang teman yang dia bekerja di sebuah perusahaan dengan jabatan sebagai manajer IT, tapi dia sesungguhnya tidak terlalu mengerti tentang IT. Nah terus saya bingung. Aku bingung terus aku nanya kepada dia, bro terus lu gimana? Apa yang terjadi ketika ada orang datang kepada kamu, terus berkata, please fix my computer. Atau komputer aku diserang virus. Terus lu harus ngapain? Kata aku kepada teman aku. Dia bilang, gampang bro. Aku bawa CPU-nya, masuk ke dalam ruanganku, tak kunci, terus search di internet, di Google atau YouTube. Cara memperbaiki komputer. Atau cara menghilangkan virus dari sebuah komputer. Gampang. Kalau misalnya terlalu cepat, di pause, rewind, nonton lagi sampai bisa. Wow, iya ya. Ternyata saat ini teknologi itu bisa semuanya dan internet kaya akan informasi. Bayangkan, apapun yang menjadi pertanyaan kita, most likely internet punya jawabannya. Benar ya? Bahkan aku sempat search ketika bikin khotbah ini, beberapa pertanyaan aneh yang ditanyakan orang di internet. Salah satunya adalah, kalau kita rajin bermalas-malasan, kita ini rajin atau malas? Ayo. Gue rajin sih, tapi rajinnya malas. Oke, pertanyaan kedua. Kalau misalnya kita nelpon nomor kita sendiri, kita lagi ditelepon atau lagi menelepon? Ayo, itu pertanyaan mungkin receh ya, nggak perlu dijawab. Tapi ada yang bertanya seperti itu. Sampai kepada pertanyaan yang serius. Seperti, apa sih arti hidup ini? Apa sih tujuan atau purpose gue dilahirkan di dunia ini? Atau setelah kematian, apa yang akan terjadi? Apakah pure black atau apa? Mereka nggak ngerti. Dan aku begitu yakin kalau di internet apapun pertanyaanmu, mungkin bisa pertanyaan konyol, pertanyaan aneh atau serius, internet bisa menjawabnya. Tapi kalau pertanyaan tentang kehidupan atau keselamatan, hanya Injil yang bisa menjawabnya. Oleh karena itu dunia semakin lama semakin butuh Injil. That's why anak-anak Tuhan harus juga ngerti Injil, harus cinta Injil. Dan dunia semakin berbeda. Kalau zaman dulu untuk memberitakan Injil, untuk evangelism, kamu tuh harus door to door. Ketok pintu orang. Mudah-mudahan orangnya ada, kalau nggak ada harus tunggu. Kemudian kalau misalnya orangnya ada, do you wanna receive Christ as your Savior? Dituntun satu persatu. Kalau sekarang gampang. Via internet, via video bisa. Terus kemudian kalau dulu kita harus make sure jemput jiwa untuk pastikan mereka ke gereja. Kalau sekarang mungkin tinggal WA, gampang sekali. Ajak secara massal, bahkan ada grup-grupnya. Kalau dulu mungkin ketika kita mau ngadain sebuah KKR, kita harus ada spanduknya yang besar biar orang tahu, oh tanggal segitu aku mau siap-siap ke sana. Kalau sekarang gampang sekali, sosial media semuanya bisa. Dan semuanya sudah terkonek dengan sosial media. Dari Sabang sampai Merauke, I think semuanya sudah ada internet. Dan kita bisa dengan gampang search khotbah dari pendeta siapapun. Dari gereja manapun, dengan bahasa apapun, Mandarin, Inggris, mau bahasa Batak sekalipun pasti ada. Kemudian topik apapun, mungkin AOG topik tentang PH, pasangan hidup. Terus kemudian topik tentang pekerjaan, kuliah, pelajaran. I bet semuanya pasti ada di internet. Nah, tapi saat ini kita mau ngomong harus semakin online, bahkan CG pun online, gereja apalagi. Memang ada plus minusnya. Minusnya adalah seperti sekarang, aku gak bisa ketemu dengan kamu langsung. Tapi minusnya juga untuk orang-orang yang mungkin tidak biasa dengan internet. Atau mungkin untuk orang-orang yang malu berhadapan muka. Tiba-tiba ketika dia ngomong, semua mata tertuju pada dia. Mungkin agak risih. Atau mungkin untuk teman-teman AOG yang merasa bahwa gua ini agak gaptek. Atau
ketika kita kumpul, kita nggak bisa lagi nongkrong pada saat yang bersamaan. Kalau dulu mungkin ketika CG, si A ngomong dengan si B, si C ngomong dengan si D di sini, dan lain sebagainya. Asik, seru, have fun rame-rame. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang ketika ngomong one way. Aku mungkin ngobrol dengan members, sponsor nggak bisa ngobrol dengan VIP. Tunggu selesai dulu, baru ngobrol. Mungkin itu minusnya. Tapi plusnya, penjangkauan menjadi jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif. Bayangkan, anggota CG aku ada yang dari Kanada sampai Natuna. Mungkin teman-teman nggak tahu ya Natuna itu di mana ya, itu masih di Indonesia. Saat ini ada. And we are so easily connected. Tapi the big question, yes we are connected, tapi apakah kita sudah menjadi impact dalam kehidupan mereka? Karena gampang untuk stay connected with people, tapi untuk menjadi impact atau dampak dalam kehidupan mereka, itu yang perlu kita pelajari. Dan aku percaya dunia bisa connect, tapi hanya anak-anak Tuhan yang bisa berdampak. Katakan amin. Haleluya. Yes. Pertanyaannya, how to be an impact? Saya akan jawab dengan 5 poin, how to be an impact. Yang pertama, choose wisely. Katakan choose wisely. Kita baca ya. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam, perhatikan, seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, jangan gentar dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Ada yang aneh nggak dari ayat itu? Mungkin kalau sekilas kita baca mungkin nggak ada yang aneh. Tapi aku nih hobi banget nonton film yang berbentuk perang-perangan, yang bersifat perang-perangan. Yang mungkin ada actionnya, ada perangnya. Kalau zaman dulu, zaman saya mungkin itu 300 atau Troy. Nah aku demen banget. Dan biasa di dalam film itu, yang menjadi seorang yang memberikan war cry atau teriakan peperangan adalah raja atau minimal panglima. Ayo pasukan, serbu. Ayo pasukan, jangan takut. Negara ini tergantung pada kita. Ya, it's cooler in English ya. Tapi seperti itu. Tapi yang kali ini kok imam? Perhatikan ini bukan raja. Yang membangkitkan semangat pasukan dikatakan seorang imam. Bukan raja, bukan panglima perang. Aneh ya? Menurut saya seorang imam bukankah harus diam di bait Allah? Dan pastinya mungkin dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun berkata, Tuhan berkati kami, berikan kami kemenangan pada hari ini. Haleluya, amin. Mungkin seperti itu ya. Tapi imam yang seperti ini beda. Imam ini dengan suara nyaring berteriak dan menggetarkan hati pasukan Israel. Dan berkata, dengarlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar. Karena Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu melawan musuhmu. Untuk memberikan kamu kemenangan. Wow, luar biasa sekali. Artinya apa? Artinya Alkitab mengajarkan kita pentingnya peran seorang imam. Nah, Tuhan seperti ini. Menurut saya tidak akan ada raja tanpa seorang imam. Karena Tuhan memakai imam untuk mengurapi raja. Tuhan juga di lain kesempatan memakai imam untuk menegur raja-raja. Dan imam berbicara tentang pemimpin rohani. Bapak rohani, kakak rohanimu. Mungkin kalau saat ini kamu adalah VIP atau members, sponsormu, CGL-mu, coachmu, TL-mu dan gembalamu. Mereka adalah imam bagimu. Dan mereka yang remind you to be strong. Untuk tetap kuat di segala situasi. Mungkin saat ini kamu lagi lemah. Dan dia berkata, jangan lemah, kuatkan hatimu. Mungkin kamu lagi takut, dia berkata, jangan takut. Mungkin kamu lagi panik, dia berkata, jangan gentar, jangan gemetar. Kata mereka. Sebab Tuhan menyertai kamu. Dan mungkin saat ini kamu lagi mau putus asa, mereka berkata, jangan menyerah bro. You have me, jangan menyerah. Dan mungkin kalau kita tanya balik,
Kenapa alasannya gue gak boleh nyerah? Kenapa alasannya gue gak boleh takut? Mereka akan dengan lantang berjawab, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai kamu untuk berperang melawan musuhmu dan memberikanmu kemenangan. Haleluya. Hidup ini pilihan. Kita diberikan kebebasan free will sama Tuhan untuk memilih, kita ini bukan robot. Untuk memilih apa yang terbaik bagi kita. Dan saya beri saran, pilihlah pilihan yang terbaik, yaitu ikut Tuhan dan juga pilih pilihan terbaik untuk tertanam dalam sebuah komunitas. Pilihan kita juga memilih teman. Kalau misalnya semua teman kamu saat ini kamu cek ya, kalau semua teman kamu adalah tukang vape, ya no wonder kamu saat ini juga ada vape atau ada mesin vape di tas kamu. Atau mungkin teman kamu adalah orang yang hobi main game online, ya no wonder saat ini instead of going to church, instead of live streaming di gereja atau ibadah gereja hari Minggu, kamu lagi mabar sama teman-teman kamu. Kalau teman kamu semuanya adalah orang yang hobi goes sepeda, ya no wonder saat ini kamu lagi ngumpulin uang untuk beli sepeda baru. Seperti aku juga lagi ngumpulin uang untuk beli sepeda baru. Musa mengatakan di Ulangan 20 ayat 8 seperti ini. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar. Perhatikan, kenapa sih Musa suruh orang-orang yang takut ini pulang? Kalau saya jadi Musa, oke sih lu takut, tapi minimal di bagian belakang saja. Minimal lu bisa jadi properti dong. Ketika musuh melihat, wih orang Israel banyak banget nih. Tapi kalau yang takut kamu suruh pulang, ya pasti jumlah orang Israel mengecil. Tapi Musa tetap bilang enggak. Yang takut mending pulang. Karena Musa tahu sebuah kebenaran, fear is contagious. Ketakutan itu menular teman-teman. Jangan-jangan kalau disuruh tetap berperang, orang yang takut ini malah menggerogoti iman orang yang berani. Malah nanti orang yang berani jadi ragu dan berkata, iya juga ya. Lah gue ngapain ikut perang? Iya sih semua orang pasti mati sih, tapi gue gak mau mati konyol, gue gak mau mati sia-sia. Oh udah, mending kita cabut aja deh. Gue masih, anak gue masih kecil, istri gue nunggu di rumah gue belum jadi, gue belum married contohnya. Ada saja begitu banyak pertimbangan. That's why Musa suruh orang-orang yang takut, udah mending pulang saja. Yosua mengatakan seperti ini di Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Nah pertanyaannya, kenapa Yosua diam-diam melepas 2 perempuan itu? Kenapa gak seperti zamannya Musa memberikan sebuah mungkin celebration, 12 pengintai lagi ke Yeriko, nanti pulang terus mereka akan memberitahukan kita kabar baik. Gitu. Tapi enggak, Yosua belajar dari Musa dan Yosua juga tahu bahwa fear is contagious, but so is faith. Faith is also contagious. Iman itu juga menular teman-teman. Buktinya, ketika saya nonton video di awal ibadah, ada ya yang 2030 300. Ketika Ko Philip dengan berapi-api, dia berkata, gereja Mawar Sharon, sekali mengayunkan tongkatnya, berdirilah 300 gereja. Wow, I'm so on fire. I'm so on fire. Dan I believe that you are on fire too, pasti. Faith is contagious teman-teman. That's why pilihlah berada di sebuah komunitas atau teman-teman yang tepat. Pilih berada di komunitas yang takut akan Tuhan, tapi berani hadapi masalah. Jangan berani sama Tuhan, tapi takut hadapi masalah. Jangan kebalik. Ketika dulu kuliah, saya punya 2 best friends. Kita ini bolos bareng, masuk geng bareng, berdosa bareng, tapi sayangnya kita gak bertobat bareng-bareng. Yang memberi hidup dan mencari wajah Tuhan hanya aku, for now. But I'll always pray for them. Nah, bayangkan zaman dulu kita kompak banget, selalu bersama-sama. Bahkan apartemen aku mereka bikin kunci duplikatnya. Jadi mereka bisa nginap kapan saja. Udah seperti kos-kosan apartemen aku. Nah one day setelah selesai kuliah, graduate, tiba-tiba mereka hilang begitu saja. Setelah saya kontak dan tahu, yang satu gak tahu kemana, yang satu lagi sudah divorce dengan pasangannya. If you ask me now, who's my best friend? Saya akan jawab bukan lagi mereka. Karena mereka sudah gak nyambung.
Obrolannya masih seputar itu-itu mulu. Tapi if you ask me who's my best friend, pasti saya akan jawab pemimpin rohaniku. Teman-teman CG, para sponsorsku, para full-timer di GMS contohnya, they're my best friend. Apakah aku jadi sombong sama teman-teman aku? Enggak juga. Kita masih berada di grup WhatsApp yang sama. Tapi balik lagi, kehidupannya sudah berbeda teman-teman. That's why make sure lingkaran dalammu adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus bergaul dengan pendosa, tapi dia tidak ikut berdosa. Kalau kita mending take no chances. Surround yourself with good support system, with the righteous people. Mau goes, boleh nggak? Contohnya kalau misalnya, Kak pandemi seperti ini gue pengen goes sepeda, boleh. Tapi kalau bisa cari teman-teman yang seiman. Nah, aku lagi seneng banget goes dan masih newbie banget sih, baru beberapa bulan ini. Setiap kali goes juga hampir mau jatuh. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Kemarin juga habis goes hampir mau jatuh. God is good, Tuhan masih tolong saya. Kalau nggak mungkin saya nggak bisa di sini sekarang ya. But anyway, saya tergabung di dalam sebuah komunitas yang bernama GMS Bike. Ini belum official sih ya. GMS Bike isinya adalah ya seperti namanya, para full timer dan juga jemaat dari GMS. Ketika kita mau goes, doa dulu sebelum goes. Wah, very holy. Hal yang wajib adalah makan bakmi. Setelah kita goes, makan bakmi. Dan guess what? Di restoran bakmi, di meja bakmi, kita makan, kita ngomongin tentang apa? Bukan tentang bakmi, tapi tentang jiwa-jiwa. Wow, dahsyat nggak? Jadi teman-teman, kalau kamu kumpulkan anak Tuhan, makan apapun, di situasi dimanapun, kondisi apapun, pasti omongannya ya seputar jiwa-jiwa. Seputar membangkitkan iman kita pastinya. Teman-teman mungkin pengen bertumbuh seperti aku, pengen punya komunitas seperti aku, that's why ikut CG. Kalau mungkin saat ini Anda belum tertanam di CG, mungkin baru pertama kali ngelihat tayangan seperti ini, yuk join CG, bisa direct message aku, atau mungkin langsung ke GMS terdekat Anda. Dan pasti kamu akan bertumbuh. Haleluya. Choose wisely who you make friends with. Choose to be faithful, not fearful. Haleluya. Poin kedua adalah have hearts for others. Miliki hati atau miliki hati untuk jiwa-jiwa. Saya bacakan, 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 36. Dikatakan seperti ini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawasannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Katakan amin. Setelah saya baca firman ini, saya berkata, ini tuh kisah Samson apa Daud? Kok ngeri banget? Kok Daud yang sekecil itu bisa sampai membunuh beruang dan bisa sampai membunuh singa? Tapi beda, ini adalah kisah Daud. Karena saya perhatikan alasan Samson membunuh singa karena singa itu menghalangi jalannya. Tapi perhatikan, alasan Daud membunuh singa dan juga beruang karena mereka menerkam dombanya. Beda ya, yang satu demi kepentingan sendiri, yang satu untuk kepentingan orang lain. Dan aku rasa nih, jika Daud sendirian dan tiba-tiba dia dihadang oleh singa atau beruang, dia akan memilih untuk lari. Mungkin dia akan berkata, ngapain gue meresikokan diri gue untuk terluka hanya karena ego. No, I got nothing to prove. Mungkin dia mengatakan seperti itu. I'll fight another day. Bukan penakut, tapi dia tahu bahwa kalau bisa kabur ya kabur. Tapi jika ini menyangkut tentang dombanya atau umat Allah, jangan harap aku akan mundur 1 senti apa 1 iota pun tidak. I will stand my ground. Daud akan berkata seperti itu. I will fight. Tapi kalau hanya menyangkut egonya, it's okay. Dan kenapa sih alasan Daud membunuh Goliat? Apakah karena Goliat menantang Daud? Enggak. Perhatikan, kalau mungkin Goliat menantang Daud, mungkin dia berkata, dasar lo anak kecil. Daud akan menjawab, ya emang gue anak kecil. So what? Dasar muka lu kemerah-merahan. Mungkin Daud akan menjawab, ya emang muka gue merah. Facial gue bagus mungkin. Mungkin akan menjawab seperti itu. Tapi Goliat menantang barisan Allah yang hidup.
That's why Daud harus membunuh Goliat. Kalau dia nggak bunuh Goliat, maka umat Allah yang akan dibunuh. Sama seperti dombanya. Demi menyelamatkan domba, dia akan memberikan nyawanya. Haleluya. David is a man after God's heart. And what is in God's heart? Pasti jawabannya cuma satu, jiwa-jiwa. Haleluya. 1 Tawarik 11 ayat 13 sampai 14 berkata seperti ini. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai, perhatikan. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Dikatakan ladang penuh jelai. Jelai itu bahasa Indonesia adalah, bahasa Inggrisnya adalah barley. Jali-jali, sejenis padi-padian, itu tuh gak mahal. Itu adalah makanan untuk ternak, bukan sesuatu barang yang mahal. Yang pastinya tidak semahal nyawa Daud dan juga nyawa para pahlawannya. Di rumah saya punya seorang mbak, asisten rumah tangga yang ikut kami sudah 2 tahun. Dan aku dan Tiffany kita mengasihi mbak yang satu ini. Jadi dia mau makan apa, makan satu meja dengan kami, makanannya juga kita bebaskan, di dapur ada apa silakan makan. Bahkan sebelum pandemi seperti ini, masih bisa dine in, kita sering aja ke restoran dan dia bebas boleh pesan apa saja. Kami begitu menghargai dia, dia berharga bagi kami. Dan tugasnya adalah mengurus anak-anak kami. Nicholas anak kedua kami itu seneng banget sama mbak yang satu ini. Jadi kemarin ketika mbaknya mau pulang, wah mami and didinya yang pusing 7 keliling. Kita langsung cari cara gimana caranya biar mbak ini gak pulang. Kita berikan gaji ekstra, kita berikan bonus infal, sampai kita berikan tiket konser nonton K-pop Korea, atau berikan album Korea, pokoknya anything yang terpikir agar mbak ini gak pulang. Dan puji Tuhan mbaknya memang gak pulang teman-teman. Nah bayangkan, kita saja, kami saja begitu mengemani dan mengasihi mbak kami yang satu ini, apalagi Daud dengan para pahlawannya. Nah I believe Daud ini adalah orang yang sangat menghargai pahlawannya. Dia sangat-sangat menghargai pahlawannya. Daud adalah tipe raja yang tahu bahwa betapa susahnya mendapatkan orang-orang yang bisa dipercaya. Jika disuruh pilih uang atau orang, pasti pilih orang. Uang bisa dicari, tapi orang yang bisa dipercaya mungkin gak akan datang lagi. Oleh karena itu, Daud tahu betapa pentingnya mereka. Dan orang-orang ini, para pahlawan Daud adalah orang yang setia sampai mati. Bayangkan, ketika one day Daud haus, tiba-tiba dia berkata, aku pengen minum air dari sumur di markas musuh. Para pahlawannya tanpa pikir 2 kali langsung menerobos markas musuh. Dan juga menimba air di sumur sana, memberikannya kepada Daud. Wow, orang-orang seperti ini gak ada duanya. Hanya ada di zaman Daud saja. Dan aku senang ketika Alkitab mencatat seperti ini. Tidak ada lagi di zaman sebelum atau sesudah ini terjadi demikian. Contohnya, kisah Salomo. Sebelum engkau tidak ada orang seperti engkau. Dan sesudah engkau pun tidak akan bangkit seseorang seperti engkau. Wow, kisah Yosua juga sama. Yang menghentikan matahari dan bulan. Dikatakan belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan mendengarkan permohonan secara demikian. Dan walaupun ini tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi aku yakin belum pernah ada pahlawan segagah perkasa mereka itu. Sebelum Daud ataupun sesudah Daud. Haleluya. Hanya di zaman Daudlah terkenal dengan para pahlawannya. Sebelum Daud, Saul tidak terkenal dengan pahlawannya. Sesudah Daud, Salomo terkenal dengan kekayaan, hikmat, tapi bukan pahlawannya. Hanya di era Daudlah Tuhan berkati dan urapi orang-orang yang gagal. Orang-orang yang menjadi orang buangan dan sampah masyarakat. Tetapi di tangan Daud ditransformasi menjadi para pahlawan. 1 Samuel 22 ayat 2 maksud saya. 1 Samuel 22 ayat 2 berkata seperti ini. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada 400 orang. Perhatikan, Tuhan berikan raw materialnya. Tuhan berikan mutiaranya. Tapi tugas kita lah untuk percaya bahwa di dalam lautan, di dalam mulut kerang itu ada mutiara yang berharga. Dan kita harus membersihkannya. Haleluya. Kalau mungkin para pahlawan tadi berada di tangan yang salah, mungkin akan tetap gagal. Kalau mungkin berada di tangan Yefta, apa Saul, mungkin akan tetap menjadi loser.
Tapi beda orang, beda cerita. Di tangan Daud orang-orang bermasalah menjadi pemecah masalah. David's mighty man dikatakan. Nah bayangkan, orang yang begitu berharga bagi Daud, sudah Daud grooming, sudah Daud latih, bahkan muridkan mungkin seperti anak dan bapak rohani, buat apa dia mempertaruhkan nyawanya hanya demi seladang jelai. Atau sebuah ladang jelai. Buat apa teman-teman? Padahal dikatakan semua pasukan Israel sudah kabur. Harusnya Daud berkata, yuk kabur, let's fight another day. Tapi enggak. Karena itu teman-teman bukan sembarang jelai. Itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Ladang itu adalah ladang jiwa-jiwa. Dan jika itu menyangkut jiwa-jiwa, walau yang lain kabur, I will stand my ground, kata Daud. Bahkan dia akan berkatakan kepada orang Filistin, dia akan katakan, hey Filistin, fight me, but save them. Lawan aku, akulah lawanmu, jangan sentuh ladangku, jangan sentuh jiwa-jiwa milikku. Wow. Teman-teman, saya mau share sedikit apa yang aku paling suka ketika buka sosial media dan mendapatkan direct message. Bukan tentang, Pak Justin kita lagi mau casting ini. Bukan tentang tawaran casting, bukan juga tentang mendapatkan endorsement atau brand ambassador. Itu happy sih, cuman biasa aja. Yang paling aku happy adalah ketika ada orang yang gak gue kenal, terus tiba-tiba direct message dan berkata, Ko, aku pengen join CG. Yes, I'm so happy. Saya berkata, yes, satu jiwa lagi untuk Tuhan Yesus. Seneng banget teman-teman. Dan pastinya aku langsung catat data mereka, aku forward ke GMS terdekat, dan puji Tuhan bahwa cintaku terhadap jiwa-jiwa ini pastinya juga disambut oleh gereja kita. Nanti gereja kita tampung, terus beberapa minggu kemudian dia bilang, Ko aku mau laporan. Wah ini paling happy nih. Si A sudah 3 kali ikut CG. Si B membuka diri untuk dibaptis. Dan si C katanya mau ikut MSJ Ko. Wow. I'm so happy. Itu adalah sukacita yang tak terkatakan teman-teman. Bahkan di sosial media aku sering bikin namanya quick reply. Jadi apapun pertanyaannya, mungkin kok baju lu keren, beli di mana? Gue akan jawab shalom. Apakah teman-teman sudah ber-CG? Kalau belum, yuk ikut CG aku. Quick reply seperti itu. Jadi jangan salah ya kalau misalnya teman-teman mungkin nanya apa, gue jawabnya seperti itu. Ya it's okay, kali saja teman-teman belum ikut CG. Ya. Saya adalah seorang CGL di CG Family. Dan saya punya seorang sponsor yang lucu banget. Dari luarnya ini kelihatan seperti ibu rumah tangga biasa. Kemana-mana pakai kaos oblong. Tapi dalamnya, wow radikal sekali. Kalau ngomong tentang jiwa-jiwa jangan diadu. Pasti gak ada yang bisa ngalahin. Nah di Jakarta lagi CG Fun. Dan kita puji Tuhan, Tuhan berikan begitu banyak jiwa-jiwa VIP, jiwa-jiwa baru. Nah saya satu sponsor, bayangkan saya punya 4 pasang sponsor. Dan satu sponsor yang bisa menghandle kira-kira 20 jiwa. Wow itu memang it's a fantastic number sih. Memang tidak sehat ya, harusnya sudah multi gitu. Nah, satu orang bisa menghandle 20 orang. Dan harusnya keteteran dong, harusnya capek, harusnya kayak aduh I'm breakdown, I'm burn out, gue gak mau lagi. Suatu hari, aku WhatsApp kepada sponsor aku ini, aku bilang, jiwa yang satu ini kamu gak perlu follow up lagi ya. Sudah aku lemparkan kepada GMS terdekat. Aku mengharapkan jawabannya, yes thank you Ko, gue udah capek Ko. Gue udah gak ada waktu untuk mandi, untuk curly, gue udah gak ada waktu lagi. Thank you ya Ko. Tapi jawabannya malah berbeda. Jawabannya, lah kenapa kok? Kenapa diambil jiwa ini daripadaku katanya. Saya bingung ya, kok bisa? Padahal untuk menghandle orang itu capek loh teman-teman. Mungkin teman-teman yang mungkin jadi CGL atau jadi sponsor tahu. Bahwa khususnya untuk family ya, masalah itu banyak sekali. Masalah kita pribadi, kemudian masalah orang lain. Di family masalah itu ribet. Ada utang piutang, pinjol, pinjaman online, KDRT, suaminya selingkuh, gak mau kerja. Wah banyak sekali teman-teman. Tapi malah sponsor aku ini tetap bisa berapi-api. Nah sekarang saya mau katakan kepada Anda. Kita gak usah minta jiwa-jiwa. Mintalah hati untuk jiwa-jiwa. Ketika kita sudah punya hati untuk jiwa-jiwa, pasti Tuhan berikan jiwa-jiwa. Haleluya. Ya poin ketiga. Ini saya sudah hampir habis waktunya ya. Poin ketiga, dare to ask. Ini adalah kisah Rahab, si perempuan sundal yang menyembunyikan 2 pengintai suruhan Yosua. Ya, Yosua 2 ayat 12 sampai 13. Poin ketiga, dare to ask. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup, perhatikan, ayahku
ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki, dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka. Gini, Rahab selamatkan 2 orang pengintai, benar ya? Tapi sebagai gantinya, Rahab minta orang Israel selamatkan 1 kampung. Fair nggak? Ya nggak fair. Harusnya selamatkan 2 orang, ya mintanya oke deh kalau gitu papa mamaku selamat, yang lain ya udahlah, karena aku hanya selamatkan 2 orang pengintai. Harusnya seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi enggak, bersama dengan Tuhan bukan fair teman-teman, tapi favor. Bukan fair, tapi favor. Iya sih, kita hanya selamatkan 2 pengintai, tapi kita bebas boleh minta apa saja sama Tuhan. Kita harus berani minta. We have to dare to ask, dare to bargain. But before that, sebelum kita minta, do something for God first. Lakukan sesuatu untuk Tuhan, and then ask. Saya nggak ngajarin kita untuk sogok Tuhan ya. Oh Tuhan, aku udah lakuin ini, mana bagianmu? Enggak, bukan seperti itu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu berlimpah persediaan, berlimpah kasih setianya, dan semua yang dipunyai di surga yang milik kita sebagai anak-anaknya. Kita punya hak warisnya. Dan untuk menjadi sebuah dampak, kita harus berani. Orang yang berani pasti mendapatkan. Ketika kita memiutangi Allah, ketahuilah Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Dia pasti balas 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Katakan amin. Dulu sebelum jadi presenter, saya adalah seorang lawyer, dan saya doa sama Tuhan. Tuhan sudah berikan 1 talenta, tapi more than that, aku mau minta lagi Tuhan. Aku mau minta lebih lagi, aku mau minta agar aku menjadi dampak bagi anak-anak muda. Kemudian aku casting, dan the rest is history. Tuhan pakai aku untuk berbicara di depan banyak orang dan juga anak-anak muda seperti teman-teman semuanya. Dare to ask. Seperti Rahab yang mungkin selamatkan 2 pengintai dan memiutangi Allah. Aku yakin setiap dari kita juga sebenarnya pasti pernah selamatkan 2 orang pengintai, tapi kita mungkin gak sadar. Ketika teman kita sakit, kita doakan. Itu juga termasuk, Tuhan hargai itu. Mungkin ketika teman kita lagi bokek atau mungkin lagi kesusahan, kamu sisihkan uang jajanmu, pengeluaranmu untuk membantu dia. Atau teman-teman siapin waktu, siapin hati, siapin telinga ketika dia curhat. Itu juga termasuk memiutangi Allah dan Tuhan hargai itu. Tapi sekarang saatnya kita berani minta. Berani minta kesembuhan, berani minta pemulihan keluarga, berani minta kemenangan, berani minta masa depan yang cerah. Dan pastinya berani minta untuk menjadi dampak. Be an impact. Haleluya. Poin keempat, give solution. Berikan solusi. Yosua 2 ayat 16 berkata seperti ini. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian barulah kamu boleh melanjutkan perjalananmu. Rahab katakan 3 hari. Ini adalah Rahab atau survival expert. Yang saya harapkan dari Rahab adalah kamu pergi ke gunung, habis itu doa sama Tuhan, gue lepas tangan. Ya kan gue seorang wanita, gue mana tahu seluk-beluk gunung. Tapi enggak, Rahab itu give the extra mile. Rahab itu memberikan practical solution. Itulah yang saat ini kita perlukan teman-teman. Jika mau menjadi dampak, kita harus menjawab kebutuhan orang. Practical solution. Jangan cuma berkata, aku doain ya oke sih, doa sudah menjadi satu paket. Tapi more than that, apa yang bisa kamu lakukan untuk dia? Dulu saya pernah doa dan minta sama Tuhan, aku dan Tiffany. Kita bilang, Tuhan, aku hari ini rindu untuk berkati orang. Kira-kira siapa ya dan di mana ya? Saya berharap Tuhan jawab secara spesifik, hai anakku, di sana belok kiri, belok kanan, putar balik. Enggak, Tuhan enggak jawab seperti itu. Tapi saya mendapatkan impresi harus keluar. Ya udah, bawa mobil keluar sama Tiffany, jalan-jalan malam sekalian kencan. Tiba-tiba ada dorongan untuk makan pecel lele. Padahal aku tuh enggak doyan pecel lele. Aku doyannya sate padang, nasi padang, segala yang berbentuk padang-padangan. Heavy meal itu. Kok ini pecel lele? Ayo udahlah. Turun di tempat pecel lele, tiba-tiba melihat seorang pemulung di gerobak ada anaknya. Sadarlah saya, inilah jawaban dari Tuhan. I have 2 option. Option pertama adalah berkata, Pak saya doain ya, God bless you. Atau opsi kedua, saya bisa beliin makanan dan tawarkan kepada dia. Saya pilih opsi kedua. Setelah mendoakan, saya bilang, Pak izinkan saya untuk beli makanan untuk Bapak ya. Saya beli makanan untuk bapaknya, anaknya dan istrinya. Dan kemudian saya bilang, God bless you. Teman-teman, itulah yang namanya menjawab kebutuhan. Ada orang lagi lapar, kita berikan makanan. Ada orang lagi sedih, kita hibur.
Ada orang lagi sakit kita doakan, atau kalau bisa kita jenguk, kirim buah-buahan. Menjawab kebutuhan mereka. Dan untuk menjadi dampak, kita harus semakin relate dengan orang-orang, nggak boleh semakin ngawang. Personal encounter with Christ itu penting, tapi encounter dengan manusia juga tidak kalah penting. Amin? Ya, poin kelima, poin terakhir, haleluya. Don't hesitate. Yosua 2 ayat 18 berkata seperti ini, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu, serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Yosua 2 ayat 21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan demikianlah akan terjadi. Sesudah itu, dilepaskanlah orang-orang itu pergi, 2 pengintai itu, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Tidak dikatakan, Rahab ketika melepaskan 2 pengintai itu pergi, jalan-jalan dulu, keliling kompleks dulu, sarapan dulu, touch up dulu pakai eyeliner bulu mata. Enggak. Dikatakan langsung teman-teman. Padahal kalau kita lihat minimal masih ada 3 hari untuk santai-santai, untuk menunda-nunda. Tapi Rahab langsung mengikatkan tali kirmizi pada jendela. Padahal ngapain buru-buru, pasukan juga nggak bisa langsung datang, bahkan beberapa bulan baru Yosua bisa nyampe ke kota Yeriko. Dan juga ada risiko ketahuan sama Raja Yeriko. Saya percaya bahwa satu kota Yeriko yang jendelanya diikatkan tali kirmizi, cuma jendela Rahab. Ada risiko untuk ketahuan. Kalau ketahuan ternyata dia bersekongkol dengan pengintai, bisa dibunuh teman-teman. Tapi kalau Rahab, dia merasa itu resiko yang harus aku ambil. Rahab tidak menunda-nunda. Karena kalau menyangkut Tuhan, now is the perfect time. Don't hesitate. Kita lihat ya, kisah terakhir dari suku Ruben. Hakim-Hakim 5 ayat 15 sampai 16. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan suku, perhatikan, suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Ketika Tuhan utus seorang hakim-hakim, seorang nabiah yang bernama Deborah untuk membebaskan bangsa Israel, Deborah kasih invitation kepada Naftali, yuk mau gak ikut aku berperang untuk melawan musuh? Naftali langsung bilang yes, sesuai dengan nubuatan Yakub. Naftali seperti seekor rusa betina yang terlepas. Begitu sigap dan begitu berkata, oke, aku ikut. Untuk Tuhan aku ikut. Nah sedangkan di sisi lain, suku Ruben banyak pertimbangan. Undangan yang sama juga diberikan kepada Ruben. Tapi Ruben berkata, nantilah gue mikir-mikir dulu. Padahal Ruben adalah kokonya, sang sulung. Tapi pelin-pelan. Ruben jika menyangkut dosa, pikir-pikirlah 100 kali, kalau bisa 1000 kali. Tapi kalau menyangkut perkara Allah, perkara ilahi, apalagi yang perlu dipikirkan. Jangan kebanyakan mikir, nanti kesempatan itu lewat. Jika menyangkut Tuhan, langsung aja say yes to God. Teman-teman, memang sih Tuhan kita ini maha pengampun, maha pengasih, pasti selalu ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kesempatan untuk melayani belum tentu ada lagi. Aku punya cerita terakhir lagi, ini dari sponsorku lagi, tapi beda sama yang lain, sama yang tadi. Nah, sponsor ini adalah suami istri yang begitu cinta akan Tuhan, begitu takut akan Tuhan. Dan mereka sudah siap nih jadi CGL sebenarnya, sudah jadi calon CGL. Tapi ketika mau diangkat, mereka berasa ini bukan waktu yang tepat. Aku masih harus bereskan beberapa masalah dan ya fix something. Nanti deh ketika masalah sudah selesai, sudah tepat waktunya baru aku jadi CGL. Akhirnya sekarang, setelah aku nanya kepada mereka, gimana perasaan kamu sekarang? Mereka berkata, mereka sedih dan menyesal. Mereka berkata, lain kali aku pasti say yes to God. Aku gak mau lagi dilewatkan. Aku gak mau lagi ditinggalkan. Mereka sedih banget teman-teman. Nah, saat ini aku mau berkata kepada teman-teman bahwa tidak pernah ada waktu yang tepat untuk kita melayani. Selalu ada masalah. Masalah itu gak pernah akan ada habisnya. Tapi kita harus menentukan kapan kita mau melayani Tuhan. Mungkin saat ini PR kamu banyak, pekerjaan kamu numpuk. Kamu harus bantu keluarga karena pandemi seperti ini. Mungkin papa kamu kehilangan pekerjaannya, mungkin mama kamu hanya bisnis online. You need to be there for them. Gimana mau melayani Tuhan? Gimana mau pikirin jiwa-jiwa? Gak bisa kok. Tapi kalau kamu lewatkan kesempatan ini belum tentu ada kesempatan lain.
Jangan ragu-ragu. Untuk perkara ilahi, jangan ragu-ragu. Never hesitate when it comes to God's vision. Say yes first, think later. Haleluya. Jadi bagaimana untuk jadi impact? Choose wisely. Have heart for others. Dare to ask, give solution, and don't hesitate. Do that and I guarantee you, you will be huge impact. Jadi from now on, AOG Semarang, jangan cuma connect dengan dunia, tapi berdampaklah bagi dunia. Haleluya. Let us pray. Bapa di surga, hamba sudah sampaikan my part. Now it's your part. To fill their life. Untuk isi kehidupan mereka. Hamba melihat bahwa mungkin saat ini ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka sudah gak percaya Tuhan lagi. Mereka sudah begitu skeptical. Masalah terus ada, tetap ada. Kalau Tuhan ada, di mana Tuhan? But God is here. And God is listening to you. Dan Tuhan mau pulihkan hidupmu. Tapi bagian kita, ketahuilah bahwa hidup kita gak cuma hidup seperti itu saja, terus kemudian mati. Enggak. Hidup kita bisa jadi dampak yang luar biasa. Jadi dampak itu gak serumit yang kita kira. Kadang pikiran kita yang merumitkan itu semua. Kamu pun bisa jadi dampak, asal mau dipakai Tuhan. Jesus mighty name, I pray saat ini hatimu terbuka, pikiranmu juga terbuka. Biar Tuhan isi dan Tuhan berkata, Tuhan sayang kepadamu. Saat ini teman-teman yang merasa dia gak perlu Tuhan lagi, kita perlu Tuhan. I need God, everybody needs God. Balik lagi sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan kehidupanmu, keluargamu, bahkan hubungan dengan keluargamu, semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I bless you. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Army of God dimanapun kalian berada hari ini sudah dikenyangkan oleh karena firman Tuhan yang baru saja kalian dengar. Dan hari ini saya rindu berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dalam hidup kalian. Ini adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk kita bisa didoakan. Mari taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa. Tapi kami tahu kalau Engkau Tuhan yang sudah menebus setiap dosa kami. Setiap belenggu-belenggu dosa sudah dipatahkan dan kami mengucap syukur. Oleh karena itu, kami hari ini mau percaya ya Tuhan kepada Engkau. Dengan mulut kami mau mengaku dan dengan hati kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya Juru Selamat di dalam hidup saya. Kami mengucap syukur. Bertata terus, bertumbuh di dalam kehidupan kami, pimpin kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus meteraikan, haleluya, amin. Buat teman-teman yang baru saja didoakan, silakan klik tombol di pojok kanan, izinkan kami untuk memfollow up kalian lebih lagi. Dan buat jemaat Army of God dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Hai Army of God, Dia Tuhan yang mengasihimu dan Dia hendak melimpahkan berkat yang terbaik. Jadilah anak muda yang kudus, jadilah anak muda yang berkemenangan oleh karena Tuhan memimpin kehidupanmu. Biar engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kiranya perkenanan Tuhan menyertaimu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu.